Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa nu'minu bih wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wabihi qala an Usama ibni Zaidin radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban qala dzaka syahrun yaghfulu an-nasu fihi baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun rawahu an-Nasa'i. Hadirin yang mulia, pertama kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala, Zat yang Maha Rahman Ar-Rahim, ya, menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik, memberikan kepada kita berbagai macam anugerah kenikmatan. Diciptakan kita dari setetes air mani yang kita anggap hina mungkin, ya. Kalau terjadi proses pembentukan menjadi kumpalan darah, kumpalan daging, diberikan tulang, lalu ditiupkan ruh. Lalu manusia diciptakan, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap manusia yang lahir sebagai bayi, pertama kali lahir ke dunia itu fitrah, suci, ya, tidak memiliki dosa apapun, ya, dan dia siap dibentuk, ya, sesuai dengan apa yang ada di sekelilingnya. Maka fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Seorang anak menjadi soleh atau menjadi buruk, diantaranya ada faktor apa? Kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Kenapa digambarkan dengan kedua orang tuanya? Karena orang tua memiliki peran penting dalam pembentukan dia. Ya, apakah hanya orang tua saja? Tidak. Kalau dia sudah mulai bisa bermain, nanti teman-temannya yang juga mempengaruhi dia, kan gitu. Bahasa syariah, bahasa Al-Quran, dan bahasa As-Sunnah itu disampaikan berdasarkan aglabiyah, keumuman yang terjadi. Umumnya anak itu dekatnya dengan siapa biasanya? Pertama dengan orang tua dahulu, awalnya dengan orang tua dulu. Nanti kalau dia sudah mulai remaja, bahkan usia yang cukup layak, dia mulai menikah, dia mulai terpengaruh oleh siapa berarti? Oleh pasangannya. Jadi orang tua membentuk juga, mempengaruhi, teman-teman mempengaruhi, nanti pasangan juga mempengaruhi dia, ya. Lalu nanti dia mulai bekerja dan sebagainya, terpengaruh oleh teman kerjanya. Dia bergabung dengan satu kumpulan apa, ormas, partai atau apa, ya, terpengaruh lagi dia, kan gitu. Makanya kenapa ada riwayat al-mar'u ala dini khalilih,
Manusia itu tergantung agama itu siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu ulama, ahli masjid, insya Allah, ya bahasa orang nama katepaan gitu ya, ya akan apa? Akan terpengaruh sedikit banyak. Kalau dia duduk dengan ulama, minimal dia nggak ngomong, dengar aja, nambah tuh ilmunya, kan gitu. Dia dekat dengan ahli zikir, dia nggak zikir, minimal dia dengerin zikir temannya itu. Dia bergaul dengan hafiz Quran, dia nggak hafiz Quran, minimal dengar bacaan Al-Quran, kan gitu. Atau sebaliknya, ketika seseorang itu dia berteman dengan penjahat, dengan koruptor, dengan penzina, dengan pemabuk, dengan pemakai narkoba, walaupun mungkin dia tidak melakukan itu semua, tapi dia akan apa? Minimal tahu barangnya, tahu caranya, tahu tempatnya, kan gitu, ya enggak? Atau dia melihat temannya mengerjakan itu di depan matanya, dan dia seolah-olah mengiyakan karena berteman dengannya, seolah-olah persetujuan darinya, ikut terbodoh akhirnya. Allahu Akbar. Oleh karena itulah hadirin yang mulia, kita perlulah selektif ya di dalam mencari sahabat, teman dekat. Ya. Kalau secara umum kita bergaul silahkan dengan muslim, non muslim, kita bermasyarakat itu silahkan. Tapi ketika kita mencari teman dekat, satu pasangan terutamanya kan, maka Nabi mengatakan apa? Fadfar bidzatid din. Wanita itu dinikahi kan karena cantiknya, karena kekayaannya, ya enggak? Karena keturunannya atau karena kedudukannya, dan yang keempat karena agamanya. Maka beruntunglah kamu kalau mendapatkan pasanganmu atau wanitamu yang punya agama. Bukan berarti yang tiga lainnya dinafikan, tetap penting. Laki-laki juga sama, dinikahi oleh wanita karena apa? Tadi parasnya, dia punya enggak penghasilan. Makanya kenapa ada riwayat, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah punya ba'ah, ba'ah itu kan minimal 3, al-qudratu 'alal mahar, punya kemampuan untuk ngasih mas kawin. Yang kedua, 'alan nafaqah, punya kemampuan nafkahi si istri. Gitu. Yang ketiga, 'alal maskan, punya kemampuan ngasih perumahan walaupun cuma ngontrak buat calon istrinya itu. Kalau seorang pemuda laki-laki punya 3 kemampuan ini minimal, falyatajawwaz, silakan nikah. Kenapa? Dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan menyelamatkan kemaluan dari yang haram. Udah setengah iman tuh, ya enggak? Kalau belum mampu, nggak punya kemampuan ngasih mas kawin, tidak punya kemampuan ngasih nafkah kepada nanti calon istrinya, tidak punya kemampuan untuk ngasih perumahan, masih di rumah mertua indah, kan ada tuh yang kayak gitu tuh. Kadang-kadang seumur hidup di rumah mertua indah, kan itu. Maka apa kata Nabi? Fa'alaihi bis-shaum, hendaklah dia saum. Fa innahu lahu wija, karena saum itu akan menjadi apa? Penghalang antara dia dengan maksiat, dengan syahwatnya, dengan libidonya yang tinggi. Bicara tentang saum hadirin yang mulia, sekarang bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya. Mengenai bulan Sya'ban ini, ya, Nabi SAW pernah ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban sebanyak ya ini. Ya, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak ini di bulan-bulan lain kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab Nabi puasa seperti biasa, ada Senin Kemis, ya kan? Nabi kan ditanya, "Kenapa engkau puasa Senin?" Itu adalah hari kelahiranku. Puasa Nabi. Ya. Di bulan Rajab kita bisa puasa putih, kan bisa ya? Tanggal 13, 14, 15.
Setiap bulan. Di bulan Rajab boleh nggak kita puasa Daud? Sehari puasa, sehari nggak? Boleh tidak? Boleh dong. Nah, sekarang ada pertanyaan daripada Sayyiduna Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa begitu banyak di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Alasannya apa ya? Itu pertanyaan. Maka Nabi SAW menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu fihi baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak diabaikan oleh manusia. Dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Karena Ashhurul Hurum itu ya 4 kan. Yang pertama adalah apa tadi? Dimulai pada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut. Ya. Puasa di bulan haram itu dianjurkan. Dan yang terpisah apa? Bulan Rajab. Makanya kalau datang bulan Rajab ya, dan 3 bulan yang lain Ashhurul Hurum, orang-orang kafir musyrik yang katanya menyembah patung, Lata, Uzza dan lain-lain, datang bulan haram, mereka yang tadinya perang berhenti enggak? Berhenti perang tuh, padahal musyrik dan kafir. Mereka memuliakan bulan haram. Ini bulan Allah ini katanya ini. Enggak boleh nih kita bertempur. Enggak boleh menumpahkan darah. Itu orang musyrikin kafirin. Berhenti perang. Gencatan senjata. Sekarang di Yaman tuh sama orang Islam gencatan senjata nggak sampai sekarang? Nah, ada nggak senjata? Di Suriah gencatan senjata nggak bulan haram ini? Ada nggak ceritanya? Anggar loh, saling membunuh. Belum lagi sekarang ada apa namanya operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Rusia mengklaim itu operasi militer khusus. Kalau yang lain mengatakan itu invasi katanya. Itu masalah istilah, terserah lah. Yang penting sama-sama banyak korban terbunuh, banyak harta hancur kan gitu. Sama-sama merugikan. Maka Rasulullah SAW menjawab, itu katanya itu banyak diabaikan tuh bulan Sya'ban. Orang lebih cenderung bulan Rajab kata Nabi. Nah ini kenapa aku memberikan perhatian kepada bulan Sya'ban? Ini bulan banyak nih diabaikan oleh orang-orang kata Nabi. Ya, yang terletak di antara Rajab dan Ramadan, dan dia adalah bulan turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di mana amal-amal manusia diangkat, distorkan ke Allah. Di bulan apa? Bulan Sya'ban. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku suka amal perbuatanku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku sedang apa? Sedang puasa. Hadis riwayat Imam Nasa'i dengan kedudukan hadisnya adalah hasan atau sahih. Jadi kalau sekarang diantara saya bapak dan ibu memperbanyak puasa bulan Sya'ban, ya ini waktunya sekarang. Perbanyak deh. Seperti itu. Amal kita diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Ya. Ini hadis riwayat Imam Nasa'i, hadirin yang mulia. Ya. Kemudian wa kharraja Abu Ya'la bi isnadin la ba'sa bihi. Imam Abu Ya'la lalu meriwayatkan juga dengan sanad la ba'sa bi, yang tidak mengapa, berarti tidak bisa dipakai, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Qalat qultu ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika an tasuma Sya'ban? Qala innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mayitatin tilkas sana fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi SAW berpuasa Sya'ban hampir seluruhnya. Dalam riwayat yang lain seluruhnya atau hampir seluruhnya. Berarti sebagian besar bulan Sya'ban di situ Nabi berpuasa. Maka aku pun berkata, ya Rasulullah, ya, apakah bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling kau suka untuk melaksanakan puasa? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan setiap jiwa yang akan mati itu ditentukannya, ditulisnya di tahun itu adalah di bulan Sya'ban. Bulan apa? Di bulan Sya'ban.
Penetapan kematian seorang di 1 tahun di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Dan aku ingin ajalku datang dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ketika ditentukan ditulis dalam keadaan apa? Berpuasa. Berarti ketika ajal seseorang itu yang dituliskan oleh Allah di bulan Sya'ban itu dituliskan tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian di mananya, ketika orang itu sedang berpuasa, mudah-mudahan apa? Husnul khatimah. Kan gitu. Nabi SAW ingin amalannya diangkat dalam keadaan beliau sedang berpuasa, mudah-mudahan itu dianggap amalan baik, karena si orang yang sedang dilaporkan itu dalam keadaan beramal soleh. Kan begitu maksudnya, hadirin yang mulia. Nih. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ditanya, ayu saum afdal ba'da Ramadan, puasa apakah yang termasuk paling besar pahalanya setelah bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan? Nabi SAW mengatakan Sya'ban li ta'zimi Ramadan, yaitu berpuasa Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Karena kita di bulan Rajab dan Sya'ban berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadirin yang mulia. Seperti itu. Lalu Nabi ditanya lagi, maka fa ayus sadaqati afdal? Zakat, infak, sedekah yang paling afdal itu di bulan apa? Nabi mengatakan sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling besar pahalanya di bulan Ramadan. Makanya banyak umat Islam di bulan Ramadan keluarin apa? Keluarin zakat, infak, sedekah. Di antara bapak ada nggak yang suka ngeluarin zakat di bulan Ramadan? Ya, di sini ada zakat hartanya ya, seperti itu. Bisa jadi, silakan. Itu ada riwayatnya. Itu hadis ketiga. Hadis yang keempat, an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahinin, rawahu at-Tabarani wa Ibnu Hibban. Wa rawahu Ibnu Majah bi lafdhihi min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, wa rawahu Ahmad min hadits Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma illa anhu qala fayaghfiru li ibadi illa isnataini musyahinun wa qatilu nafsin. Dari Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Berarti tanggal berapa? Tanggal 15 nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia. Ya. Tanggal 15 nisfu Sya'ban, berarti pertengahan nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada seluruh makhluknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali 2 orang. Yang pertama musyrik, orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah enggak dapat maghfirah dari Allah. Yang kedua au musyahin, orang yang bermusuhan. Yang apa? Bermusuhan. Makanya kita perlu tuh senantiasa saling memaafkan. Kan itu, jangan musuh-musuhan. Ini dikit-dikit musuhan. Dikit-dikit musuhan. Ya, beda sedikit bahasa musuhan, gitu ya. Beda sedikit selera musuhan. Beda sedikit klub sepak bola berantem. Kan itu jadi umum ya enggak? Beda sedikit nyoblos atau apa, musuhan gitu. Janganlah kita mulia. Kita ini suka diadu domba terus. Kenapa Indonesia ini susah melawan penjajah? Politik apa namanya? Politik divide et impera kan? Iya enggak? Dia apa kita diadu domba. Padahal kita ini kuat sebetulnya. Ketika umat bersatu pakai bambu runcing, Belanda keok tidak? Keok juga kan, iya enggak? Kita ini kuat, Indonesia ini. Allah kasih kekuatan, sumber daya luar biasa, umat Islamnya banyak. Orangnya juga pinter-pinter, cerdas-cerdas, kan itu. Sehingga banyak putra-putra bangsa kita yang cerdas-cerdas sekarang dipakainya di luar negeri. Benar enggak? Ahli anu terus orang itu orang Indonesia. Ya.
Mungkin karena dia merasa di luar negeri dia lebih diperhatikan, gajinya lebih gede, fasilitas lebih ini, lebih dihormati, lebih dihargai, ilmunya lebih kepake, mungkin ide-ide dia diperhatikan dibanding dengan di negeri sendiri. Kan bisa terjadi seperti itu. Maka hadirin yang mulia, di sini kata Mu'adz bin Jabal, ya, Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ini hadis riwayat Imam At-Tabari dan Ibnu Hibban. Hadis ini juga diriwayatkan dari Sayyiduna Abu Musa al-Asy'ari. Berarti apa? Dalam kajian mustalahul hadis, apabila Nabi SAW diambil riwayatnya oleh satu sahabat, namanya ini hadis gharib. Kalau ada yang meriwayatkan dari Nabi dua, namanya hadis apa? Hadis aziz. Tuh ada Kang Aziz tuh. Ya. Kalau hadisnya itu diambil oleh 3 orang minimal, namanya hadis masyhur. Hadis apa? Hadis masyhur. Dan ini hadis ternyata yang meriwayatkannya bukan cuma Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, tapi juga ada Abu Musa al-Asy'ari, ternyata juga ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga kedudukan hadis ini apa? Periwayatnya bukan cuma seorang, minimal berapa? 3 orang. Kalau 3 orang hadisnya hadis apa? Hadis masyhur. Tinggal nanti kita kaji masalah ittisalus sanad, ketersambungan sanad, ternyata hadisnya nyambung. Adalatur rawi, keadilan si rawi ada ternyata. Dhabatur rawi, kuatnya hafalan si perawi hadis itu ada ternyata. Ada musyudzud, tidak nyeleneh. Adamul illah, tidak berpenyakit. Oh ternyata ada. Kemudian apa? Wujudul i'tidad, adanya penguat untuk saling menguatkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Sehingga kedudukan hadis ini adalah minimal hasan atau sahih. Hadis mengenai Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatnya, hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban kecuali orang yang musyrik atau orang yang bermusuhan, minimal derajat hadis itu adalah hasan. Ketika ada hadis ini dikuatkan oleh riwayat yang lain menjadi hadis sahih li ghairihi, kalau itu hasan li dzatihi. Tuh. Ya. Maka di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Nabi SAW di situ bersabda, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hamba kecuali 2. Satu yang bermusuhan, yang kedua orang yang membunuh orang lain. Membunuh orang lain itu tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala. Hadirin yang mulia. Ya, ini tentang riwayat nisfu Sya'ban, ya. Begitu juga ada riwayat daripada Kasir bin Marrah, riwayat Imam Baihaqi, dan ini mursal jayyid, hadis mursal yang bagus. Kenapa mursal ini bagus? Satu, secara ittisalus sanad, lain-lain ada. Kemudian hadis yang mursal ini dikuatkan oleh tadi hadis musnad, hadis marfu. Maka kalau ada hadis mursal dikuatkan oleh hadis musnad atau mursal lain, atau oleh adanya fatwa sahabat, atau dikerjakan oleh para ulama di masa sahabat dan generasi setelahnya, maka hadis mursal itu naik level. Naik level menjadi bisa diamalkan. Karena hadis mursal menurut Imam Abu Hanifah dan menurut Imam Malik adalah hujjah, dalil. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tidak menjadi dalil kecuali ada penguat. Itu bagi yang belajar ilmu mustalahul hadis. Oleh karena itulah di malam nisfu Sya'ban ini ketika ada ulama-ulama, misalkan ada yang membuat amal-amal tertentu di malam nisfu Sya'ban, silahkan aja, itu ijtihad dia. Atau di malam nisfu Sya'ban ada sebagian ulama yang mengatakan, kita amalannya biasa aja lah, seperti hari biasa, pun silahkan. Itu kan hak pilih, betul tidak? Ya. Maka nanti kalau bapak-bapak melihat di malam nisfu Sya'ban ada ulama yang udah kita mah amalan biasa aja lah, seperti hari-hari biasa, fadhal.
Ada yang mengatakan gimana supaya kita dapat magfirah nih, ampunan nih di malam nisfu Sya'ban, kita ya supaya Allah ampuni kita, ya kita misalkan perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, boleh tidak? Ya silakan aja. Karena semua masih berada di bawah dalil-dalil umum. Ya. Makanya ketika ini menjadi perbincangan di kalangan ulama seperti Imam Ibnu Shalah, Imam Tajuddin As-Subki, Imam Nawawi dan imam-imam lainnya, ada yang sepakat, yang tidak sepakat, ya udah diserahkan pada ulama-ulama tersebut masalah sepakat dan tidak sepakatnya tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, umatnya sendiri umat setelahnya punya pilihan, mau ikut yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban atau yang mau ikut malam nisfu Sya'ban biasa-biasa aja. Kan begitu. Karena masing-masing punya dalil tidak? Masing-masing punya dalil. Ketika beristihad, maka masing-masing punya kemungkinan benar dan punya kemungkinan tidak tepat. Cuman ilmunya diserahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulama hanya memberikan mengerahkan pemikiran, ilmu terbaik yang dia ngerti, yang dia pahami daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini loh istihad saya. Karena kalau nas-nas hadisnya jelas tadi, hadisnya sahih. Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban mengampuni seluruh makhluknya kecuali satu, yang musyrik, yang kedua yang bermusuhan, yang ketiga yang membunuh orang lain tanpa hak. Jelas kok hadisnya. Dengan syawahid daripada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Amr bin As, itu hadis masyhur, sahih. Wallahu a'lam bissawab, yaitu tentang Sya'ban. Maka di antara Bapak, Ibu atau hadirin sekalian termasuk yang sedang ada online juga ya ini ya. Enggak, silakan aja perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena itu adalah amalannya siapa? Amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jeda dulu ya, kita minum. Ya, mengenai makan dan minum ada riwayat yang pernah saya sampaikan kepada Anda sekalian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman, akhrajahu Muslim. Ya, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Jadi kalau kita minum itu ya dengan adab. Adab dan etika minum tuh, makan dan minum adalah duduk. Nah, kecuali di waktu-waktu di tempat-tempat tertentu di mana kita tidak bisa duduk karena alasan tertentu. Misalkan nih contoh, Anda menghadiri resepsi pernikahan. Misalkan pestanya berdiri kan gitu ya. Dikasih tempat duduk tapi sedikit kan gitu. Ketika kita udah ambil makan minum, kita cari deh tempat duduk, ternyata semua penuh. Itu makanan diapain? Dimakan atau dibuang ke tempat sampah? Wah, nggak ada nih tempat duduk, udahlah buang makanan begitu. Masa sih? Ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Ya enggak? Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Allah nggak suka orang yang musrifin, yang berlebihan. Ya. Mengambil terlalu banyak nggak habis, itu terlalu berlebihan. Atau termasuk israf juga, kata Ibnu Abbas, segala perkara yang haram itu masuknya israf. Kalau kita makan yang haram itu juga israf juga disebutnya, kata Ibnu Abbas. Jadi israf itu bukan cuma berlebihan dengan sesuatu yang nggak kita perlukan, lalu kita ambil begitu aja, lalu kita buang. Bukan cuma itu israf, kata Ibnu Abbas, segala yang haram itu pun israf katanya. Makan yang haram israf juga tuh. Kelebihan ngambil porsi makanan lalu kita buang itu israf. Tapi makan yang haram nih, makan babi pun itu israf juga. Kata siapa itu? Kata Abdullah bin Abbas, segala yang haram yang kita konsumsi, yang kita pakai,
Tuh, hadirin yang mulia, itu hadis tentang makan dan minum duduk kecuali di waktu-waktu tertentu. Makanya ketika ada riwayat an Abu Hurairah radhiyallahu an ra'a rajulan yashrabu qa'iman faqala ma qala lima faqala ayasuruka an yashrab ma'akal hir qala la qala qad shariba ma'aka man huwa syarru minhu asy-syaitan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an pernah melihat seseorang minum dalam keadaan berdiri. Jangan dong. Apa? Jangan-jangan katanya. Kamu mau nggak ketika minum, ya, minum kamu itu beserta kucing di wadah yang sama? Ada nggak bapak-bapak yang mau kayak gitu? Hadirin, minum dibarengi kucing minumnya, minum yang sama, kucing juga ikutan. Mau tidak? Geluh tak kira-kira? Nggak mau kan? Ya, nggak mau katanya. Masa minum bareng kucing? Gitu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, ketika kamu minum berdiri, ada yang lebih buruk dari kucing ikut minum, menikmati bersama kamu, yaitu asy-syaitan. Itu apa? Setan. Kata siapa ini? Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu masalah makan dan minum berdiri. Kemudian dalam riwayat lainnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan memandang kepada seseorang yang dia menarik, mengulurkan pakaiannya, menjulur begitu saja khuyala karena kesombongan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Maka di sini katanya an-nahyu an jarris thawb wa 'anil fakhri wal khuyala lima fi dzalika min batril haqq wa ta'ali 'anil khalqi. Falidzalika istahaqqa fa'ilu dzalika an la yanzura ilaihi rabbuhu nadhara rahmatin yaumal qiyamah. Ya. Maksud secara umum diterangkan bahwa larangan untuk menjulurkan pakaian, ya, dan larangan untuk sombong ketika berpakaian, ya, satu bisa jadi satu menjulurkan pakaian berlebihan, ya. Kemudian juga ada sifat sombong di situ. Maka ini dilarang karena satu dia batrul haq, dia berarti nolak kebenaran. Yang kedua ta'ali 'anil khalqi, dia merasa lebih sombong, merasa tinggi dibandingkan orang-orang lain. Maka siapapun yang mengerjakan ini, Allah tidak akan memandang dia dengan pandangan rahmat di hari kiamat. Ya. Wa qad dalla haditsun lil Bukhari wa ghairihi 'ala al-murad min al-jar fa fi marfu'an ma asfala min al-ka'bain min al-izar fa huwa finnar. Makanya dalam hadis Bukhari dan lain-lain ada riwayat Nabi SAW bersabda, yang menutupi kedua mata kaki, ya, yang menutupi kedua mata kaki, baik itu izar, sarung, kalau kita mah sekarang pakai sirwal, ya, atau apa selain sarung, celana atau apa, fahuwa finar, maka dia di neraka. Hadisnya Bukhari. Ya. Hanya saja hukum ini berbeda untuk kaum wanita. Karena kan kaum wanita nggak mungkin pakai pakaian ngatung, betul tidak? Ya kan? Wanita harus tutupi. Nah ini berarti untuk siapa ini terutamanya? Untuk kaum laki-laki. Seperti itu. Untuk masalah tadi isbal. Ya, dalam hadis Imam Tirmidzi, Imam Nasai, hal ini ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an, bagaimana dengan kaum wanita? Nah, kaum wanita bisa ketika dia menutupi mata kaki supaya tidak terseok-seok, ya, tidak terseret-seret, itu bisa sejengkal ditambahin supaya apa? Supaya kakinya tidak terlihat. Kenapa begitu hadirin yang mulia? Karena hukum kaki wanita menurut Imam Abu Hanifah bukan aurat. Tapi menurut Imam Syafi'i kaki wanita aurat. Kaki wanita aurat yang harus ditutupi. Sekarang pertanyaannya, wanita Indonesia yang katanya di sini mayoritas umat Islam madhabnya Syafi'i, mereka kakinya rata-rata ditutupi,
atau terlihat? Ditutupi atau terlihat? Terlihat. Berarti ya, kebanyakan kaum wanita Indonesia, yang mana ormas terbesar Indonesia kan apa? NU ya. NU itu mazhab Syafi'i. Walaupun yang bermadzhab Syafi'i bukan hanya NU. Kan banyak juga ormas lain yang tidak masuk NU tapi mazhab Syafi'i, banyak tidak? Banyak. Seperti FPI tuh. Ya enggak? Itu Syafi'i kental itu. Juga banyak lain yang tidak NU, itu mazhab Syafi'i. Nah, kita lihat Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, itu kebanyakan mazhabnya Syafi'i, tetapi kita lihat kok kaum wanitanya itu kakinya enggak ditutup, padahal itu aurat secara mazhab Syafi'i. Maka ini menjadi satu fenomena ya sendiri nih. Oh, ternyata yang bermazhab Syafi'i dalam masalah kaki mazhabnya Hanafi. Mazhabnya apa? Hanafi. Iya. Contoh lagi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengenai bacaan Al-Qur'an. Mengenai bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan ke ke yang sudah wafat. Nyampe enggak? Kata Ahmad bin Hambal, nyampe. Kata Imam Syafi'i, enggak, dalam satu riwayat. Yang suka baca Al-Fatihah untuk Halo. Al-Fatihah ila hadratin Nabi fulan khususon. Siapa? Indonesia suka enggak kayak gitu? Itu mazhabnya siapa itu? Mazhabnya Ahmad bin Hambal itu. Ya enggak? Yang menolak untuk Al-Fatihah, jangan usah baca Al-Fatihah, enggak usah hadiahin mayit ya, mayit yang sudah ini wafatkan itu ya. Mazhab siapa itu? Itu mazhab Syafi'i. Tapi yang suka ngelarang-larang itu siapa? Teman-teman yang suka ngambil daripada Saudi, ngerti ente nih? Iya, ngantuk ngerti nih? Jadi terjadi apa ini? Hadiah yang mulia. Di Indonesia dalam bab apa? Al-Fatihah. Itu apa? Tahambal, kehambaliyah. Yang ngelarang-larang itu apa? Ke Syafi'i. Jadi terjadi itu suka muter-muter itu. Ini baru 2 kasus nih. Bisa dimengerti ya teman-teman yang mulia. Tuh, karena apa? Terjadi itu uruf kebiasaan di tengah masyarakat. Akhirnya kebiasaan itu berkembang. Jadi ada apa? Lintas mazhab. Terjadi hadirin yang mulia. Contoh dalam bab cadar. Dalam bab cadar yang mengatakan cadar itu menjadi wajib ketika fitnah siapa? Imam Syafi'i. Ya enggak? Yang hampir mewajibkan kewajiban tuh di situ ada qaul Syafi'iyah. Sekarang kebanyakan masyarakat Indonesia pakai cadar tidak? Enggak. Ya, justru yang banyak saya lihat di India, Pakistan, Bangladesh, kaum wanitanya cukup banyak pakai cadar, lebih banyak daripada di Indonesia. Di Afghanistan lebih banyak tuh bercadar. Padahal hukum mereka secara cadar itu lebih rendah hukumnya, penetapannya daripada Syafi'iyah. Terjadi lagi tuh kayak gitu tuh. Ini fenomena kalau kita keliling-keliling ke beberapa negara, terjadi. Yang Syafi'iyah ke Hanafiyah, yang Hanafiyah ke Syafi'iyah, yang Hambaliyah ke Syafi'i, yang Syafi'i ke Hambali. Terjadi. Kenapa? Uruf kebiasaan masyarakat menuntut itu terjadi, hadirin yang mulia. Nah, baik. Sekarang pertanyaannya, apa secara otomatis orang yang isbal ya, yang dia lebih menjulur tuh si pakaiannya, masuk neraka, berarti haram dong, kan gitu ya? Kalau masuk neraka haram tidak? Haram kan? Maka disinilah para ulama sekarang pertanyaannya, mas'alatun halin nahyu liman jama'a bainal jar wal khayala. Al jawab ala dzalika ma akhrajahu al-Bukhari wa ghairuhu an Abi Bakr radhiyallahu annahu lamma sami'a hadzal haditsa qala inna izari yastarhi illa an ata'ahadahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Ya,
Lakin qad yakunul jar li ghairil khuyala ka'adatin wa nahwi dzalik. Wa ka'annahu ala hadza yufhamu kalamu Ibnu Abdul Bar wan Nawawi wa man qablahuma, yani Asy-Syafi'i alladzina nassau 'alal karahah. Maka hadirin yang mulia, ada pertanyaan. Kalau gitu kita isbal, memakai celana, pakaian, sarung menutupi mata kaki. Berarti itu udah mah dia menutupi mata kaki, lebih dari mata kaki, sombong lagi. Hukumnya apa? Maka ini terjawab oleh hadis dari Imam Bukhari dan lain-lain, bahwasanya ada riwayat dari Bukhari dan lain-lain, Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, ya, tentang larangan menutupi mata kaki, beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku ini kalau pakai sarung, sarungku apa? Melorot. Karena apa? Karena kebesaran mungkin, ya enggak? Atau karena terlalu apa? Terlalu berat mungkin. Kecuali kalau aku apa? Kalau aku peham, aku tahan gini. Ya Rasul, aku gimana tuh seperti itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Wahai Abu Bakar, engkau bukanlah termasuk orang yang mengerjakan itu karena sombong. Jadi melorot, kalau nggak dipegangin dia melorot tuh, ya enggak, menutupi lagi mata kaki. Maka Abu Bakar khawatir nanti masuk neraka, kan itu. Maka Sayyidina Rasulullah SAW menjawab, engkau bukan termasuk orang yang mengerjakan itu karena sombong. Dari sinilah, dari hadis ini, hadis Bukhari juga, hadis Sahih juga, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi dan imam-imam lain mengatakan bahwasanya isbal, menutupi mata kaki, itu hukumnya tidak haram, tapi hukumnya karoha. Hukumnya apa? Makruh. Hadirin yang mulia, ya, itu wa farraqa jama'atun baina an takuna ziyadatul mamnu'ah natijatan an istirkha'in fala tukrah wa an takuna min asli thawbi fatukrah. Ya, maka ada ulama, sekelompok ulama yang membedakan, lihat lebihnya, ya, pakaian itu, baik itu celana, sarung, jubah atau apapun yang menutupi mata kaki, karena apa? Satu, karena bukan kelebihan, tapi karena dia melorot. Misalkan di antara saya, bapak dan ibu beli celana, ininya apa namanya tuh, pinggangnya apa? Kegedean. Kalau nggak pakai gesper, suka apa namanya? Suka melorot. Ada nggak kayak gitu? Suka ya? Atau kita misalkan ketika beli badan kita agak gede dikit, kesini kita makin kurus, ya enggak? Terutama pandemik, ya kan? Wah, jarang makan misalkan, atau khawatir kena Omikron misalkan, kurus akhirnya misalkan. Jadi melorot tuh. Nah, ulama mengatakan kelebihan pakaian karena melorot hukumnya tidak haram. Itu cuma makruh. Beda dengan sengaja ingin apa namanya melorotkan supaya apa? Menutupi semuanya, apalagi dengan kesombongan. Nah, itu beda lagi katanya. Maka dari sinilah ada hukum haram dan ada hukum karoha. Karena memang yang paling bagus kata para alim ulama, kembali ke riwayat bahwasanya sebaik-baik keadaan di dalam memakai pakaian adalah ila nisfis saqi, sampai kepada apa? Kepada setengah betis. Setengah betis, hadirin mulia, sampai segitunya diatur dalam Islam, ya. Maka di sini ulama mengatakan yang terlarang itu kan berlebihan. Makanya qala As-San'ani fal maqsud minhu anna ta'bir bis-saub yashmalu al-izar wa ghairuh. Ini bukan hanya untuk celana, tapi untuk hal-hal lain, untuk pakaian-pakaian lain yang dipakai oleh manusia. Waqad akhraja ahlus sunnah illa Tirmidzi an Ibnu Umar, ya, an abihi radhiyallahu taala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al isbalu fil izari wal qamisi wal imamati, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al isbal, menutupi mata kaki atau berlebihan di dalam berpakaian itu bukan cuman untuk apa namanya, untuk bawahan, tapi untuk sarung, untuk gamis, termasuk untuk imamah, ya.
pakaian dalam, pakaian luar, imamah yang menutupi baju, yang menutupi badan, yang menutupi kepala, yang menutupi kaki dan lain-lain. Ketika itu dianggap berlebihan, kullu ma zada 'alal 'adah, dianggap berlebihan daripada kebiasaan yang semestinya dalam berpakaian, baik itu secara panjang maupun lebar, maka itu dianggap al-isbal. Kata siapa itu? Kata alim ulama. Hadirin yang mulia, ini kenapa dibahas dalam hadisnya Bukhari lagi. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata Islam itu mengatur segala sesuatu sampai yang paling sederhana, ya, seperti makan minum diatur, berpakaian diatur. Ini ada cara Rasulullah SAW. Sampai segitunya ada aturan-aturan. Aturan-aturan ini untuk apa? Mengarahkan manusia kepada keadaan terbaik dalam bidang masing-masing. Hadirin yang mulia, ya, sampai makan minum jangan berdiri, pakaian seperti ini. Sampai tadi ada nisfu Sya'ban juga dikasih tahu. Artinya apa? Jangankan perkara-perkara yang gede seperti perpolitikan, seperti ngurus negara. Ternyata yang paling sederhana, bahkan masuk WC aja ada aturannya. Nah, aturan ini nanti hukumnya apakah wajib, nadab, mubah, haram dan sebagainya, itu dikembalikan kepada para alim ulama. Mereka ngambil pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, artinya apa? Di dalam berpakaian ini akhirnya pun ulama-ulama zaman sekarang bahkan melihat, ya, ketika uruf sudah berkembang, maka kecenderungan untuk mengatakan berpakaian lebih itu menutupi mata kaki itu haram. Sekarang hukumnya fatwa berubah lagi. Ada yang mengatakan karoha, ada yang mengatakan bahkan mubah, karena zamannya sudah berbeda sekarang katanya. Makanya kita lihat sekarang, ya, di berbagai belahan dunia, orang-orang kantoran dan di mana-mana umumnya rata-rata pakaiannya apa? Di atas mata kaki atau di bawah mata kaki? Hah? Di bawah mata kaki. Akhirnya ini kata ulama, ini justru menjadi satu kebiasaan di era modern, di era ini katanya, pada menutupi mata kaki. Nah, kalau ini dihukumkan haram neraka, berarti mayoritas umat Islam masuk neraka dong. Berat nggak kira-kira? Sehingga terjadilah apa? Kaidah apa? Ini satu balwa, satu musibah, satu keburukan yang sudah umum menjadi umum. Ya, bahkan ini menjadi sesuatu yang nggak bisa dihindari, fashionnya begitu. Makanya akhirnya hukum haram itu akhirnya menjadi hukum karoha. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan hukmul jawaz, tidak mengapa. Kenapa? Karena hukum berubah-ubah sesuai dengan keadaan masa, di mana saat itu manusia memerlukan fatwa dari para ulama mengenai asas kehidupannya yang dikembalikan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi akhirnya ketika nanti Anda melihat ada orang yang mengatakan isbal itu haram, itu ada fatwanya. Ketika Anda mengatakan nanti isbal itu makruh, pun ada fatwanya. Kan seperti itu. Bahkan ketika Anda mengatakan nggak apa-apa isbal, oleh sebagian ulama di kontemporer ini pun ada fatwanya. Akhirnya kembalikan kepada pilihan para masyarakat muslim mau ngambil yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja mungkin. Maka silakan ada pertanyaan, 2 sampai 3 pertanyaan yang bisa dijawab, kita jawab, yang enggak kita jadikan PR. Silakan dari jamaah yang ingin bertanya, baik yang offline ataupun yang mana, dipersilakan. Ya. Puasa kelahiran. Puasa kelahiran kita. Silahkan. Dipersilahkan. Nabi SAW puasa Senin karena kelahirannya. Lalu sekarang ada orang lahir, misalkan lahirnya hari Jumat. Ya enggak? Rabu Kliwon, ya, Jumat Kliwon, Page, Pahing atau apalah istilah-istilah itu. Saya kurang ngerti itu artinya apa ya. Misalkan dia lahirnya hari Jumat, dia ya udah ini hari kelahiran saya Jumat, silakan puasa hari Jumat. Dalilnya itu tadi.
Cuman kalau ada puasa Jumat, usahakan sebelumnya atau setelahnya juga ada puasa. Tidak menyendirikan puasa Jumat karena ada riwayatnya, sehingga kita bisa puasa di hari kelahiran kita juga, pun kita tidak bertentangan dengan syariah. Kemis puasa, Jumat puasa, atau Jumat puasa, Sabtu puasa. Jadi tidak ifrat, tidak menyendirikan puasa di hari Jumat. Itu contoh. Ya, kalau yang paling bagus kan kalau kelahirannya pas hari Senin atau hari Kamis, atau kelahirannya pas hari dia puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, ya enggak, itu mah udah selesai itu urusan tuh kan gitu ya. Atau kelahirannya pas misalkan hari puasa putih 13, 14, 15 bulan Hijriah, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bukannya Senin dalam 1 bulan itu sekali, tiap Senin. Karena di Jawa itu saya tiap kelahiran saya, ibu saya itu membuat bubur merah. Tiap bubur impor. Oh gitu. Dan adik saya kemis pahit. Ah. Di bulan ini bisa 5 kali karena adik saya 4. Oh gitu. Jadi setiap hari kelahiran keluarganya itu buat bubur merah gitu. Dalam rangka apa tuh merayakan itu? Mengingatkan kamu itu lahirnya di hari itu. Zikro namanya, mengingatkan. Sekarang pertanyaannya boleh nggak seperti itu? Kalau Nabi SAW puasa, ini ada yang buat bubur merah. Sekarang buat bubur merah, hukumnya buat bubur merah apa? Hukum asalnya apa? Mubah, dibolehkan. Kan gitu ya. Sekarang buat bubur merah dalam rangka mengingatkan hari kelahiran. Mengingatkan hari kelahiran boleh tidak? Ya boleh dalam syariah, Pak. Ya kan? Yang tidak boleh itu ketika memahami buat bubur merah itu harus setiap hari kelahiran. Kan sudah berubah keyakinan. Jadi seolah-olah itu wajib. Kalau itu dianggap adat kebiasaan, buat bubur merah, bubur hitam, bubur pelangi, boleh. Asal itu bubur halal, tidak mudorot. Ya enggak? Secara hukum asalnya kan makanan itu kulu washrobu, makanlah minumlah, al amru bisyai amrun biwasaili, kan jelas kaidahnya. Cuman ketika hal-hal yang mubah ini disandingkan dengan hal-hal yang taat, dia naik derajatnya di ketaatan. Sekarang kita pakai pakaian, ya pakai sarung, pakai ini kan boleh, ya enggak? Ketika nutup aurat jadi wajib, betul tidak? Kalau misalkan pakaian kita dipakai untuk ke masjid, naik nggak status levelnya? Sekarang pakaiannya dipakai taat, betul tidak? Gitu. Pakaian tersebut misalkan kita pakai untuk silaturahim, berpahala nggak dengan pakaian kita silaturahim? Misalkan. Sama buat bubur merah, bubur ini, bubur itu, dalam rangka zikrul maulid, untuk mengingatkan hari kelahiran kita. Silakan aja, asal tidak meyakini, karena itu bab mubah. Bab suatu yang mubah, suatu yang dibolehkan, jangan diyakini harus. Kalau enggak begini teh nanti gimana gitu, jadi sial, jadi, nah itu kan jadi akhirnya ke akidah nantinya nggak benar, ya enggak? Itu pokoknya kalau nggak buat bubur merah, nggak ini nggak itu, nanti ada kesialan. Jangan. Suatu yang mubah jangan dilarikan ke akidah, ya enggak? Yang mubah ya mubah aja, seperti itu. Karena mubah itu adalah itu tidak ada dosa dan tidak ada pahala dalam mengerjakannya, kecuali nanti ada niat atau disandingkan dengan hal lain. Ya, kalau disandingkan, dihubungkan dan ketaatan, naik derajatnya jadi pahala. Kalau sesuatu yang mubah itu disandingkan dengan kemaksiatan, bawa motor ke masjid, pahala. Bawa motor ke night club, ke tempat judi, dosa enggak? Motorna eta-eta kene. Ya kan gitu ya, seperti itu hadirin yang mulia, kan begitu ya. Jadi kita lihat mubah ini mau dipakai apa. Makanya ada ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hal-hal yang mubah ini pakai apa? Pakai ibadah. Maka sesuatu yang mubah kita pakai ibadah, naik derajatnya menjadi bentuk ketaatan, menjadi bentuk kebaikan. Maka tadi bubur merah, bubur hitam, bubur putih, bubur apapun, zikrul maulid, ingatin, sah-sah aja selama tidak dilarikan ke akidah. Kalau nggak begitu nanti gimana? Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau hukum
kalau yang sekarang kan banyak tren tuh bahwa tapi ketat, misalnya kalau sana kayak yang ketat lah, celana ketat atau baju ketat, Iya. itu maksudnya tetap menutup aurat atau gimana? Ah. Juga laki-laki. Berpakaian ketat, gini, menutup aurat itu ada dua. Satu menutup auratnya barangnya, satu menutup bentuknya. Yang diminta oleh para alim ulama, ya, dari berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi SAW paling menyukai memakai gamis. Ketika dalam riwayat Tirmizi dan lain-lain, Nabi itu paling suka pakai gamis. Kenapa pakai gamis? Ditulis oleh ulama astar lil aurah, karena memakai gamis itu lebih menutupi aurat secara bendanya, barangnya, dan secara bentuknya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya, Bapak sekalian. Maka menutup aurat yang wajib itu barangnya ditutup, ya kan? Tetapi ketika barangnya ditutup tapi dibentuk dengan ketat sehingga dia kelihatan, kan begitu ya sekarang ya. Gimana itu? Maka itu bentuk aurat pun sama, dilarang juga. Ada yang mulia, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tahrimi. Makanya yang paling baik itu adalah tadi memakai pakaian, ya, tidak terlalu bainal ifrat wa tafrid, berlebihan. Kalau berlebihan itu tadi apa? Isbal. Halo, bisa dimengerti nggak? Sesuatu yang berlebihan sampai menutupi mata kaki, atau pakai sorban sampai makan yang meninon berat ke kepala gitu ya. Atau pakai pakaian atasan bawahan yang secara lebar dan panjang terlalu berlebihan dari umumnya, nggak layak, menunjukkan itu teh lebay, apa? Berlebihan, itu aja. Itu ifrat namanya. Maka segala yang berlebihan itu pun tidak dianjurkan, tidak mendapat tempat yang baik dalam syariah. Sehingga ada isbal tadi, berlebihan tadi. Atau at-tafrid, berkekurangan sehingga tidak cukup untuk menutupi aurat, atau tidak cukup dengan sengaja untuk menutupi bentuk aurat. Dengan cara apa? Ketat, ya enggak? Baik itu laki-laki maupun wanita. Oleh karena itulah para ulama mengatakan menutup aurat dua, barangnya dan bentuknya. Kalau ada faktor-faktor kesengajaan seperti ingin pakai pakaian ketat supaya terlihat di situ bentuk tubuhnya, apalagi itu aurat, maka bentuk aurat ketika itu diperlihatkan, maka itu bisa jatuh ke dalam haram atau minimal makruh tahrim, karena aurat itu haram. Yang diperlihatkan bentuknya minimal makruh tahrimi, tidak diperbolehkan. Oleh karena itulah kita dalam berpakaian yang wajar aja, yang berdasarkan keumuman secara kebiasaan masyarakat dan juga sesuai dengan syariah. Mau pakai jubah, mau pakai batik, mau pakai kaos, mau pakai celana, mau pakai sarung, yang penting tadi dua, auratnya tertutup dan bentuk auratnya juga tidak nampak. Jelas ya Kang ya? Seperti itulah kurang lebihnya. Kalau dipakai untuk sholat, misalnya kan saya pernah lihat ya laki-laki pakai legging itu buat sholat sah. Sholatnya sah karena auratnya tertutup. Sah sholatnya tertutup selama auratnya tertutup. Tapi perbuatan dia di mana bentuk auratnya terlihat oleh masyarakat, apalagi itu di masjid, itu nilai minusnya lain lagi. Jelas ya? Karena itu bisa masuk nanti kategori makruh tahrimi, atau ketika betul-betul auratnya bentuk aurat terlihat, misalkan baik aurat depan maupun aurat belakang sampai jendal-jendulnya gitu ya. Nah, itu masuk kategori tadi. Salatnya tetap sah, tapi dikurangi oleh kemaksiatan yang lain, yaitu memperlihatkan apa? Bentuk aurat. Seperti gini aja deh, kita nanti puasa Ramadan. Puasa Ramadan, kita dalam puasa Ramadan ngelihat misalkan pemandangan-pemandangan yang tidak layak, sambil ngabuburit nonton film apa misalkan, porno misalkan, ya ngabuburit non LBF misalkan, ya enggak, atau ngabuburit apa ngerumpi ngebully tetangga, yuk misalkan ada ibu-ibu atau bapak-bapak, ayo ngabuburit yuk, si eta gibah akhirnya.
puasanya sah tidak? Batal nggak puasanya? Jumhur ulama mengatakan tidak batal, walaupun dia mengatakan dengan ghibah puasa batal kan itu, tapi jumhur mengatakan enggak, karena nggak makan minum. Tapi walaupun dia sah puasanya, pahalanya ada nggak? Bisa jadi dengan ghibah apa? Pahala puasanya habis, bahkan dosanya lebih gede daripada pahala puasa. Jadi pahala puasa misalkan 100, misalkan ghibahnya 1000, minus berapa? Minus 800. Bari ngaugurit nonton film BF atau apa? Ngagibah batur misalkan, atau ngaugurit sambil bobogohan misalkan. Ya ngaugurit bobogohan, bawa pacar. Kan jadi puasanya tidak apa namanya? Tidak batal, tapi dosanya lebih gede, minus akhirnya. Bisa ya kan ya? Nah sama, yang orang yang sholat dengan pakai pakaian ketat tertutup aurat, tapi dia mungkin bisa jadi minus karena hal-hal lain tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Jadi mengenai isbal ada yang beberapa yang Ada haram isbal itu, ya. Ada yang makruh, bahkan ada yang mengatakan ini trennya sekarang cara berpakaian orang sudah pada gitu. Ada yang jawaz. Cuma kalau saya pribadi lebih cenderung kepada makruh. Kalau kepada haram, ya ada pendapat para ulama juga. Ada yang jawaz, saya mendingan ambil yang tengah-tengah aja lah. Kalau saya katakan haram, nanti seluruh umat Islam apa? Neraka kabeh masalahnya. Kan ada hadisnya Bukhari, fahuwa finnar. Jadi ada hadis Bukhari tentang fahuwa finnar, ada hadis Bukhari tentang apa? Abu Bakar radhiyallahu an apa? Pakai pakaian kedodoran. Engkau bukan termasuk itu. Berarti kalau pakai itu kedodoran atau kelebihan tapi tidak sombong, ya minimal makruh lah gitu. karena dengan penjelasan dari Uwais, jadi katanya isbal kalau melebihi dari mata kaki tidak apa-apa asal tidak sombong gitu. Ya, itu pandangan ulama, ya. Makanya tadi kan udah saya jelasin tuh. Bagaimana kalau ada orang isbal melebihi mata kaki, dia tidak sombong. Ya, itu sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tetap makruh karena isbalnya ada, sombongnya nggak ada. Jelas nih. Makanya masalah hukum isbal ini kata imam tadi, para a'imah tadi yang udah saya sampaikan, dia bukan hanya menutupi mata kaki, dia segala bentuk cara berpakaian yang berlebihan secara atul, panjang, wal arad dan lebar. Ya, misalkan nih contoh, misalkan kita masuk ke masjid pakai sorban. Kayak sorban nih. Sorbannya panjang pisan. Panjang jadi gini bulat, kemudian ininya apa namanya? Menjulurnya panjang sampai apa namanya? Sampai kaki misalkan, itunya tuh apa namanya itu? Kan ada tuh. Itu isbal bukan? Ya itu isbal juga kata para ulama karena dia berlebihan dalam pakai apa? Pakai sorban. Misalkan nanti akang misalkan nih, Pak Haji misalkan, nanti pakai topi jangan satu Pak Haji. Masuk ke Darul Barokah, topinya buat misalkan tempel-tempel jadi 3 topi. Itu isbal bukan? Yaitu isbal. Jadi isbal itu dalam hadis memang digambarkan menutupi mata kaki. Tapi diterangkan oleh ulama lebih luas lagi. Segala bentuk berpakaian, ya, memakai pakaian baik untuk nutup apa? Kepala, nutup badan, termasuk nutup kaki. Misalkan ini contoh, misalkan nanti ini antum misalkan nanti kesini datang ke Darul Barokah atau jalan-jalan nanti antum kalau pakai sepatu sendal kan 1 ya, sepasang 2. Sekarang saya kan orang kaya, saya kan punya lebih sepatu. Itu sepatu sendalnya di apa namanya dijepit tuh ya enggak, 1 dipakai 1 enggak, jadi gini pakai aja jadi 4 pasang, jadi 4. Itu namanya apa? Ya isbal juga. Jadi segala hal yang tidak lazim, yang berlebihan secara atul, ya, dan secara apalagi wasa'ah, lebar, itu masuk kategori isbal kan. Jadi kalau sekarang ada UAS atau siapalah berpendapat, itu memang ada pendapat-pendapat para ulama. Maka mau ada yang haram, mau ada yang makruh, mau ada yang jawaz. Nah, Anda milih mana? Kan itu. Kalau saya lebih cenderung tengah-tengah aja. Ya enggak? Tidak haram dan tidak jawaz, ada karohah, kita hindari sebisa mungkin, kan gitu. Khawatir nanti yang paling benar ternyata yang haram, benar nggak? Atau yang benar nanti yang sebaliknya yang karohah. Wallahu a'lam bishawab.
Maka kita al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu dianjurkan. Ya, oleh karena itu saya sendiri lebih memilih kalau saya punya sarung, punya jubah, dan saya punya celana panjang, saya lebih memilih tetap di atas mata kaki. Itu pilihan saya. Walaupun tidak sampai sampai setengah asa kumaha gitu ya. Saya belum mampu tuh. Minimal di atas mata kaki lah, saya masih bisa lah. Tapi kalau saya ke mall atau saya ke undangan atau hadir, misalkan sakio tah misalkannya, kan nggak lazim ya, nggak. Khilaful adah, bertabrakan dengan kebiasaan masyarakat umumnya. Maka saya lebih milih yang seperti itu. Saya mengambil yang tengah aja, tidak haram, tidak jawaz, tengah-tengah aja. Itu pandangan saya. Cuman ulama tetap di situ ada 3 tadi, al-haram awalnya, al-jawaz setelahnya, al-karohah setelahnya, al-jawaz setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Inti utamanya tutuplah aurat sesuai dengan arahan syariah dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan dia layak untuk dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada yang lain? Cukup. Ya. Terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan sekaligus bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, menjawab Allah. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqan hadha min ba'di tafarruqan ma'suman ghayra syaqi wa la mahruma. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal min al ma'tham wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min asy-syirki wal kufri wasy-syak wasy-shiqaq wan nifaq wal akhlaq. Na'udzubika min jahdil bala wa darki asy-shiqaq sil qada syamatatil a'da. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa 'izzal islam wal muslimin wa qawil islam wal muslimin wa 'alaika Allahumma bi a'daika a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.